Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali adik-adik mahasiswa dalam kuliah kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Nah, etika itu kaitannya dengan sesuatu yang eh, patut atau tidak patut, sesuatu yang benar atau salah, atau sesuatu yang bermoral atau tidak bermoral. Itu kaitannya dengan etika. Sedangkan dalam bisnis ini ada dua pandangan yang berbeda mengenai etika ini. Yang pertama adalah orang menganggap bahwa bisnis tetaplah bisnis dengan memfokuskan pada tujuan pencarian keuntungan dan sangat sulit dicampur adukkan dengan etika. Nah, bisnis perlu dilandasi pertimbangan-pertimbangan yang etis karena di samping mencari keuntungan juga bertujuan memperjuangkan nilai-nilai yang bersifat manusiawi. Jadi dari dua pandangan yang berbeda kita bisa melihat dari pandangan pertama ini orang yang tujuan dari bisnis itu hanya mencari keuntungan semata. Jadi tidak mempedulikan apakah itu etis atau tidak etis dalam proses-proses bisnisnya. Namun yang pandangan yang kedua ini yang lebih manusiawi dan lebih kita uh, kita setujui, yaitu bisnis itu tidak hanya mencari keuntungan namun juga harus mempertimbangkan persoalan-persoalan yang kaitannya dengan patut atau tidak patut atau yang benar atau tidak benar. Jadi pertimbangan-pertimbangan etika ini sangat dijunjung tinggi dalam pandangan bisnis yang kedua ini. Oke, mengapa etika itu diperlukan dalam berbisnis? Yang pertama adalah kita selain mempertaruhkan barang dan uang untuk tujuan keuntungan, bisnis juga mempertaruhkan reputasi, harga diri, dan bahkan mungkin nasib manusia yang terlibat di dalamnya. Jadi bukan hanya mempertaruhkan uang kita saja, namun juga reputasi kita juga kita pertaruhkan dan juga ada orang-orang lain yang terlibat dalam bisnis kita. Nah, bisnis ini merupakan bagian penting dalam masyarakat. Bisnis dilakukan antara manusia yang satu dengan yang lainnya yang menyangkut hubungan tersebut. Sebagai manusia, bisnis juga membutuhkan etika yang setidaknya mampu memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang melakukannya. Dan bisnis itu merupakan kegiatan yang mengutamakan trust atau rasa saling percaya. Dengan saling percaya, maka suatu kegiatan bisnis akan berkembang karena memiliki relasi yang dapat dipercaya dan mempercayai. Sehingga etika ini akan dibutuhkan untuk semakin menumbuhkan dan memperkuat rasa saling percaya. Itulah kenapa etika diperlukan dalam berbisnis. Nah, tuntutan di zaman sekarang ini menuntut suatu bisnis itu menggunakan praktek-praktek yang baik, ya. Praktek-praktek yang sesuai etika. Karena kalau kita dengan kemajuan teknologi dan informasi, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak etis, kemudian ada orang yang mengetahui dan diviralkan, tentu saja itu sangat uh, dapat mengganggu nama baik atau reputasi bisnis kita. Sehingga praktek-praktek usaha yang tidak beretika ini harus kita hindari karena dapat mengurangi daripada produktivitas dan juga mengekang efisiensi dalam berbisnis. Nah, dalam etika bisnis ada pelajaran yang dapat kita tarik dari kesimpulan tersebut, di mana bisnis yang berhasil itu tidak hanya bisnis yang menuai keuntungan semata, namun bisnis yang mampu bergerak
secara etis, membawa tanggung jawab, dan memelihara hubungan yang baik antar manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, prinsip-prinsip etika bisnis ini saya ambil dari bukunya Sonny Keraf. Ada 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama itu adalah prinsip otonomi, kemudian yang kedua yaitu prinsip kejujuran, kemudian yang ketiga prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yang keempat prinsip keadilan, dan yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Kita bahas satu persatu. Prinsip otonomi. Nah, manusia ini sebenarnya merupakan makhluk yang bebas ya. Dapat bertindak secara bebas berdasarkan kesadaran diri sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tapi, prinsip otonomi ini juga memerlukan adanya tanggung jawab, sehingga manusia ini bebas melakukan apa saja, namun juga dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, prinsip-prinsip otonomi ini jangan sampai melanggar eh, kebebasan ini melanggar dari hak-hak orang lain. Nah, orang yang otonom itu adalah orang yang tidak saja sadar akan kewajibannya, namun juga mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakannya. Mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya serta dampak dari keputusan tersebut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu keputusan dalam berbisnis, ini nanti dalam keputusan tersebut tentu saja ada eh, tanggung jawab yang harus kita ambil dan juga dampak dari keputusan tersebut. Nah, tentu saja dalam keputusan juga harus dipertimbangkan apakah keputusan yang dilakukan ini sesuai dengan etika, tidak melanggar dari hak-hak orang lain. Nah, sehingga itu perlu kita uh, pikirkan secara matang-matang sebelum mengambil keputusan. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah prinsip kejujuran. Nah, kejujuran itu menjamin kelanggengan sebuah bisnis. Bisnis kalau diawali dengan kebohongan, nah ini biasanya bisnisnya ini tidak akan bertahan lama. Suatu saat kebohongan itu akan terbongkar, nah itu maka tidak hanya menghancurkan eh, bisnisnya sendiri, namun juga menghancurkan kehidupan orang yang eh, melakukan bisnis tersebut. Nah, sebagai contoh ini ya, dulu ada investasi ya, investasi yang sangat sangat ini apa eh, menggiurkan sekali ya. Jadi ada bisnis investasi yang sangat menggiurkan. Nah, di mana bisnis investasi tersebut itu banyak orang yang tertarik karena return-nya sangat tinggi ya, atau bunganya sangat tinggi sekali. Nah, orang tersebut akhirnya banyak yang eh, menyimpan uangnya dalam investasi tersebut. Nah, sudah banyak sekali ya di dalam investasi tersebut ternyata eh, sistemnya gagal, sistemnya kolaps karena return yang eh, tinggi itu akhirnya tidak berjalan atau tidak berlangsung lama. Nah, karena sistem yang salah tersebut itu akhirnya membuat orang yang membuat sistem investasi tersebut akhirnya di penjara. Anda pernah kenal yang namanya sistem Ponzi ya, sistem Ponzi itu yang menciptakan sistem itu adalah Ponzi. Dia membuat sistem orang kalau investasi di situ nanti mendapatkan return yang tinggi. Namun orang yang berinvestasi itu harus mencari orang lagi di bawahnya sebanyak-banyaknya. Nah, sehingga eh, skema Ponzi ini atau sistem Ponzi ini nanti akan merugikan bagi hierarki yang paling di bawah, yang ada yang di bawah. Sehingga banyak orang yang akhirnya eh, tertipu ya, dalam tanda kutip tertipu, uangnya sudah masuk banyak namun tidak bisa kembali.
Nah, akhirnya Ponzi ini akhirnya di penjara ya, karena sistem yang dia buat itu ternyata sangat merugikan banyak orang. Nah, ini tidak hanya menghancurkan bisnisnya saja, juga dia menghancurkan kehidupan pribadinya juga. Nah, makanya kejujuran ini sangat penting ya dalam bisnis supaya menjamin kelanggengan dalam sebuah bisnis. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, berbuat baik dan tidak berbuat jahat ini eh, dua hal yang sebenarnya berbeda ya. Berbuat baik itu berarti kita action ya, action untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau tidak berbuat jahat itu artinya kita tidak ngapa-ngapain atau tidak melakukan action yang melanggar norma-norma. Jadi itu suatu hal yang berbeda ya antara berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Nah, kedua hal ini harus dipegang teguh ya dalam berbisnis. Ini merupakan suatu prinsip dalam berbisnis. Kita bisa berbuat baik dan kita tidak melanggar atau berbuat jahat. Kemudian prinsip yang keempat itu adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini merupakan prinsip yang menuntut bahwa dalam hubungan bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan haknya. Jadi dalam prinsip keadilan ini antar kita dengan konsumen, kita dengan pegawai atau kita dengan relasi bisnis ini perlakukan sesuai dengan posisinya, perlakukan sesuai dengan haknya. Itu merupakan prinsip keadilan. Dan yang kelima adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Nah, seseorang tidak bisa menjadi pribadi yang baik kalau dia belum adil terhadap dirinya sendiri. Karena yang kewajiban mungkin pertama saat kita menjalani suatu bisnis adalah kita harus bisa menghargai diri kita sendiri sebelum kita menghargai orang lain. Nah, manfaat dalam etika berbisnis ini ada 4 ya. Yang pertama adalah memiliki reputasi yang baik. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis seharusnya akan memiliki citra yang baik dan membuat pelanggan terus bertambah. Nah, dengan cara ini perusahaan dapat berkembang dan mencapai target dengan sukses. Nah, reputasi ini tidak hanya dibangun dalam semalam ya, reputasi ini dibangun sepanjang masa ya selama kita menjalani bisnis. Kadang ada orang yang sudah sudah membangun reputasi bisnisnya sangat lama, namun ada satu kesalahan yang akhirnya membuat reputasinya hancur. Nah, itulah kenapa reputasi yang baik ini perlu dijaga ya. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan kepercayaan. Nah, perusahaan yang memiliki kejujuran akan mendapatkan manfaat seperti kepercayaan dari konsumen. Bukan saja loyalitas, tapi mereka akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada orang lain. Jadi kalau konsumen yang puas terhadap layanan kita, terhadap produk kita, ini dia tidak hanya akan membeli kembali atau melakukan transaksi kembali, namun juga dia akan bercerita terhadap layanan tersebut ke orang lain. Nah, sehingga akan menimbulkan konsumen-konsumen yang baru. Itu adalah buah dari kepercayaan. Makanya kepercayaan ini adalah sesuatu yang harus ditumbuhkan ya dalam suatu bisnis. Kemudian yang ketiga adalah keuntungan yang maksimal. Ini yang ditunggu-tunggu dalam berbisnis. Kalau bisnis ini adalah laba atau keuntungan yang maksimal. Nah, perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis ini akan
membuat pelanggan ini percaya, kemudian pelanggan ini loyal, pelanggan ini akan merekomendasikan produk kita ke orang lain sehingga akan kita mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Kemudian yang keempat itu adalah menjunjung nilai moral ya. Kita sebenarnya sebagai manusia ini sudah tahu ya mana yang baik, mana yang buruk. Karena setiap manusia mungkin sudah punya uh, prinsip, sudah punya nurani, bisa membedakan mana yang beretika, mana yang tidak beretika. Nah, nilai moral ini selalu berkaitan dengan etika bisnis, bahkan memberi efek pada perilaku dan moral baik itu pemilik usaha maupun karyawan dalam perusahaan. Jika pemilik dan karyawan ini memiliki moralitas yang baik, maka akan membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang lebih maju dan lebih unggul. Itulah beberapa dari manfaat etika dalam berbisnis. Nah, saya ambil beberapa kasus ya terkait dengan etika bisnis yang mungkin uh, menjadikan apa ya, akan menjadikan wawasan buat Anda ya. Nah, ini kasus yang pertama ini sesuai dengan bidang kita ya, terkait dengan obat-obatan. Nah, beberapa tahun yang lalu ada muncul kasus di mana ada beberapa pengusaha jamu ini melakukan dalam tanda kutip tindakan yang kurang beretika, yaitu mencampur obat tradisional dengan bahan kimia obat. Mungkin peraturan zaman beberapa puluh tahun yang lalu tidak ada hukum yang mengatur secara pidana ya terkait dengan hal ini. Namun setelah menemukan beberapa kasus, beberapa kejadian di mana konsumen ini mendapatkan efek samping yang merugikan dirinya, ternyata diselidiki pengusaha ini mencampurkan produknya obat tradisional itu dengan bahan kimia obat. Nah, ini salah satunya di salah satu kota di uh, Jawa Tengah ya. Ini banyak pengusaha jamu itu melakukan praktek yang seperti ini. Nah, ini bukan hanya ranahnya administratif, pelanggaran administratif, ini sudah masuk pelanggaran pidana sebenarnya. Kalau kita mungkin dalam uh, berbisnis buat jamu ya, uh, izinnya misalnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan labelnya tidak sesuai, kemudian iklannya tidak sesuai gitu. Itu mungkin masih eh, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif. Ada teguran eh, tertulis maupun secara lisan yang diberikan. Namun kalau sudah masuk praktek seperti ini, Anda buat obat tradisional Anda campur dengan bahan kimia obat. Nah, ini sudah pelanggaran yang masuknya lebih berat ini. Apalagi bisnis obat apa? Obat kimianya itu sudah mengandung nafsa ya. Nah, itu lebih lebih berat lagi hukumannya. Nah, ini sudah kalau sudah ranahnya pidana itu nanti kaitannya bukan BPOM lagi yang menegur, ya sudah pihak penegak hukum seperti polisi yang sudah akan menindak ya. Maka dari itu kalau Anda mau bisnis obat tradisional atau jamu, jangan sekali-kali melakukan praktek yang semacam ini ya. Walaupun mungkin akan mendapatkan keuntungan yang cepat ya sesaat karena obat tradisional dicampur bahan kimia obat kan efeknya langsung bisa dirasakan oleh orang yang mengkonsumsinya sehingga orang ketagihan ini oh kok habis minum ini langsung berkhasiat padahal itu khasiatnya sebenarnya uh, seperti berasal dari bahan kimia obatnya bukan dari jamunya.
Nah, padahal bahan kimia obat kita nggak takar itu jumlahnya berapa dan bisa saja dosisnya yang dia konsumsi itu berlebihan karena merasa bahwa itu hanya jamu. Nah, sehingga eh, kalau itu dibiarkan lama ya nanti bisa merugikan. Nah, maka dari itu ini prinsip yang harus diperhatikan ya kita nanti kalau menjadi seorang pengusaha pengusaha jamu. Ada juga kasus yang kurang beretika yang pernah terjadi akhir-akhir ini adalah pemalsuan nama atau nomor izin edar. Ya, ini kalaupun Anda belum bisa mendaftarkan izin edar, ya paling tidak jangan disebarkan atau didistribusikan secara luas ya, adanya digunakan oleh kalangan sendiri dulu, dicoba dulu oleh kalangan sendiri. Namun kalau Anda memalsukan nomor izin edar, ya ini sudah bisa ditindak secara hukum perdata ini uh, dengan uh, perusahaan yang merasa dirugikan. Jadi pernah ada kejadian uh, sebuah perusahaan itu menemukan produk yang ada di pasaran itu nomor izin edarnya itu persis dengan punyanya dia. Nah, maka dari itu Anda bisa mengecek keaslian dari uh, produk itu dari nomor izin edarnya. Apakah ini benar-benar buatan dari perusahaan tersebut atau bukan, supaya bisa melihat ini produk asli atau palsu. Nah, kemudian ada juga ini pelanggaran dalam tanda kutip etika ya yang pernah dilakukan. Ini kaitannya juga masih terkait makanan dan minuman ya, mungkin farmasi juga terkait dengan kasus ini, yaitu kasus adanya kandungan babi ya di dalam produk penyedap rasa ya, dulu namanya Ajinomoto itu. Nah, Ajinomoto ini sudah dapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Dia seharusnya kalau memperoleh sertifikat halal, dia harus mempertahankan ya prinsip-prinsip kehalalan dari produk. Nah, Ajinomoto ini nggak ngaku awalnya, nggak ngaku, namun setelah diselidiki ternyata dia menggunakan semacam eh, senyawa yang untuk katalisnya itu dari babi. Ya walaupun produk akhirnya tidak terdeteksi itu eh, kandungan babinya, namun dia secara sengaja itu mencampurkan senyawa yang mengandung babi dalam reaksi prosesnya. Nah, oleh pemerintah itu akhirnya diselidiki dan Ajinomoto ini terbukti bahwa produknya memang dalam pembuatannya ini mengandung ada kandungan babi dalam prosesnya. Dalam prosesnya ya, bukan dalam produknya. Nah, apa yang terjadi? Ya akhirnya Ajinomoto ini mengalami kerugian ya, dia harus menarik semua produknya yang sudah ada di pasaran. Nah, kerugiannya kurang lebih 30 miliar atau 2 juta dolar itu saat itu ya. Jadi udah kerugian yang cukup besar ya. Itu belum reputasinya dia ya. Sehingga eh, prinsip-prinsip semacam ini harus perlu diperhatikan ya. Sudah dapat izin sertifikat halal, ternyata dia melanggar eh, prinsip-prinsip kehalalan. Padahal produknya itu dipasarkan di Indonesia yang mayoritas Muslim ya. Ya maka dari itu kita harus bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini. Nah ini yang baru aja ya, mungkin 1 tahun yang lalu ya, ini kasus terkait dengan hak cipta ini ya. Ini ada dua merek hak cipta yang mirip ya. Ini mungkin Anda tahu artis itu ya, Ruben Onsu itu ya, terkait dengan uh, kasus hak ciptanya, hak cipta
produknya dia itu geprek bensu dengan ayam geprek bensu itu yang punyanya Rupen itu yang kiri ini ya, geprek bensunya. Sedangkan ayam geprek bensu itu punyanya Beni Sujono. Ini sama-sama mereknya geprek bensu. Nah, ceritanya Beni Sujono ini punya eh, restoran ya, restoran ayam yang dinamakan ini ya awalnya geprek bensu. Nah, kemudian Rupen itu di daulat jadi brand ambassador-nya. Nah, tadinya si Rupen ini mendirikan restoran yang sama dengan membuat mereknya geprek bensu. Malah dia yang menggugat si Benny ini bahwa merek geprek bensu itu dari dia. Ya kalah karena si Benny Sujono ini sudah mendaftarkan hak mereknya itu duluan, jadi 1 tahun lebih dulu daripada Ruben. Ya ini di tingkat sampai ke Mahkamah Agung ya tetap kalah karena dia eh, mendaftarkan mereknya sudah kalah duluan sama yang eh, punya si Ben ini. Nah, maka dari itu orang punya merek itu ya kalau kita memang eh, trademark mereknya itu akan besar, akan eh, disebarkan secara luas ya ada baiknya kita daftarkan ya hak merek itu ke Dirjen Kemenkumham ya Dirjen HAKI ya, itu hak atas kekayaan intelektual. Nah, kadang merek ini kan mirip-mirip ya. Misalnya Anda punya produk apa? Sudah ada produk namanya eh, Hemaviton misalnya Hemaviton. Nah, Anda buat merek namanya Hemavit gitu aja, itu nanti bisa kena somasi kalau Anda ketahuan sama Hemavitonnya atau Anda mesti sudah di eh, cut dulu sama Bepom ini nggak boleh nih merek merek ini karena sudah ada merek yang mirip-mirip yang sudah didaftarkan sebelumnya. Makanya dalam pembuatan logo, pembuatan merek itu lebih baik kita membuat secara genuine ya, tidak meniru dengan orang lain apalagi persis sama. Nah, nanti kalau mereka tahu, ya itu bisa dituntut dan kita harus menarik semua eh, logo-logo dan merek yang sudah eh, kita gunakan. Belum itu nanti ganti ruginya. Nah, ganti ruginya ya nggak tahu berapa itu ganti rugi secara material ya. Nah, makanya dalam berbisnis itu kita menjunjung etika, kita menghormati orang lain yang sudah punya hak cipta, sudah punya karya, kita tidak menjiplak sama ya gitu saja. Mungkin kita terinspirasi boleh, cuman jangan sampai kita menjiplak karya orang lain dan juga menggunakannya untuk keuntungan semata. Nah, ini pelajaran-pelajaran etika bisnis yang sudah kita uh, peroleh dari berbagai macam kasus-kasus di atas. Semoga menjadi pelajaran yang baik dan kedepannya uh, Anda yang akan melakukan bisnis bisa mengambil keputusan yang matang ya sebelum menjalankan bisnis tersebut supaya tidak melanggar etika. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik mahasiswa dalam kuliah kewirausahaan ini. Pertanyaan Anda bisa tulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.